底是什么？为什么？不可能！王爷的好意，但秦某王爷的好意，秦某心领。姐改变主意，赵某。刚才我父亲说的话，你不必当真。我父亲待人诚恳，他是真，就是算了，也不过4品。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan series Donghua yang berjudul Metal Master episode 41 sampai 50. Di bagian sebelumnya, ujian Akademi Tianxing telah dimulai. Pada ujian pertamanya, yaitu pembangkitan Bloodline, Xin Chen berhasil membangkitkan Bloodline-nya, sehingga ia pun maju ke babak berikutnya. Di babak selanjutnya, yaitu adalah ujian memanah. Xin Chen juga sangat mudah untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya. Lalu dilanjutkan dengan ujian tes kekuatan, yang mana mereka dikelompokkan menjadi 10 kelompok. Dalam ujian ini, Xin Chen juga berhasil mengejutkan semua orang karena masih bertahan dan berhasil melaju ke ujian duel. Di ujian one by one ini telah terjadi kecurangan sehingga Xin Chen bertemu dengan Xin Fan. Tetapi dengan santainya Xin Chen itu menghadapinya dan berakhir dengan kemenangan untuk Xin Chen. Setelah tahun itu terjadilah kegaduhan di akademi yang membuat dekan marah kepada keluarga Xin. Ia juga mengusir juri Gehong karena telah terciduk untuk melakukan kecurangan dan disuap. Xin Chen yang berada di semifinal harus berhadapan dengan Persis Yao. Terjadilah pertarungan sengit antara mereka. Namun di sini Xin Chen berhasil memenangi pertarungan itu tanpa terluka sedikit pun. Scene pun berlanjut di mana pertarungan antara Xin Chen dengan Persis Yao di babak semifinal telah selesai. Xin Chen yang memenangi pertarungan itu berhasil melaju untuk memasuki babak final. Merespon kemenangan Xin Chen, orang-orang cukup terheran-heran melihat Persis Yao yang sudah menembus tingkat odd level dan telah membangkitkan Bloodline ketiganya. Namun, dia itu masih bisa dikalahkan oleh Xin Chen yang masih berada di human level tingkat akhir. Di pertarungannya juga, Xin Chen belum menggunakan Bloodline-nya. Setelah itu, pertarungan semifinal kedua antara Li Xingfeng dan Wang Ximing dimulai. Li Xingfeng memulai serangannya terlebih dahulu, lalu Wang Ximing membalas serangannya dengan menggunakan pedangnya. Pertarungan pun terjadi dengan sangat sengit. Mereka berdua ini saling berbalas-balasan serangan dengan sangat cepat. Wang Ximing menggunakan jurus pedang puncak kesepian miliknya. Serangan itu berhasil ditangkis oleh Li Xingfeng. Lalu Li Xingfeng membalasnya dengan serangan tinju Tianyu yang berhasil dihindari oleh Wang Ximing. Orang-orang terkejut melihat kemampuan dari Wang Ximing yang mampu mengimbangi Li Xingfeng. Kemudian Wang Ximing mengeluarkan jurusnya secara beruntun untuk mendesak Li Xingfeng. Sayangnya, serangan itu tidak mempan karena Li Xingfeng memiliki sebuah perisai, yang mana hal itu mampu melindunginya. Lalu, Li Xingfeng membalasnya dengan sebuah tinjuan yang berhasil mengenai Wang Ximing. Setelah tinjuan itu, baju Wang Ximing pun terlepas. Orang-orang kaget ketika melihat tubuh Wang Ximing dipenuhi banyak luka. Luka-luka itu ia dapatkan dari latihan yang dia lakukan tiap hari. Orang-orang juga banyak mendukung Wang Ximing yang hanya berasal dari warga sipil yang miskin. Di saat Li Xingfeng melancarkan tinjuan selanjutnya, Wang Ximing terlihat sudah sangat kelelahan karena berusaha untuk menangkis serangan tersebut. Li Xingfeng mengatakan jika warga sipil hanya akan menjadi warga sipil karena kekayaanlah yang akan menentukan nasib seseorang. Mendengar ucapannya, Wang Ximing pun menjadi sangat marah. Ia mengatakan bahwa latihan yang ia lakukan selama 10 jam per hari, bahkan saat tidur ia memegang pedangnya dan pergi ke alam liar hanya untuk bertarung saja. Hal itu terus ia lakukan untuk mengubah nasibnya. Setelah mendengar itu semua, Li Xingfeng mengeluarkan jurus tinju langit meteor apinya. Serangan itu berhasil mengenai Wang Ximing. Wang Ximing pun membalasnya dengan sebuah serangan yaitu jurus pedang absolut. Raja Lingwu menjelaskan kalau serangan itu pergabungan antara pedang Bloodline yang hampir membangkitkan kekuatan langit dan bumi. Dekan menguji Wang Ximing dengan sebutan orang yang terlahir sebagai pendekar pedang. Terkena serangan itu, Li Xingfeng sangat kesusahan untuk menangkisnya. Wang Ximing terlihat sudah kehabisan kekuatan karena mengeluarkan jurus pedang absolut. Setelah itu, Li Xingfeng mengeluarkan jurus tinju langitnya lagi dan berhasil mengenai Wang Ximing. Wang Ximing yang terpental masih bisa berdiri dengan pedangnya. Li Xingfeng dengan kesombongannya mengatakan bahwa Wang Ximing tidak sehebat dirinya. Bahkan soal sumber daya, Li Xingfeng memiliki semuanya tidak seperti Wang Ximing. Setelah itu, Wang Ximing keluar dari arena pertarungan dan pertandingan pun dimenangkan oleh Li Xingfeng. 此人若是能成长起来， 李清风是我1等1的，其他人他是强啊，爹就是一道鸿沟。
Dekan pun mengumumkan bahwa babak selanjutnya adalah final antara Xin Chen dan Li Xingfeng. Pemenangnya akan menjadi murid jenius nomor 1 di Akademi Tianxing. Mereka juga akan mendapatkan sebuah hadiah dari Akademi Tianxing. Sedangkan 8 murid teratas akan menghadap ke keluarga kerajaan. Melanjutkan ke kompetisi lainnya, yang mana pemenang dari pertandingan final itu akan mendapatkan hadiah khusus. Sebelum pertandingan dimulai, Li Xingfeng terlihat sedang memakan 3 pil berwarna hijau, yang merupakan pil kelas 2 bernilai ribuan koin perak. 这2品的丹药，每一枚都能享受得起。即便在我的朝中共臣，才能拥有。我看看究竟有什么能耐。 Nah, tidak begitu lama, final pun dimulai. Li Xingfeng dengan kesombongannya mengatakan kalau Xin Chen tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Setelah itu, Li Xingfeng mengeluarkan jurus tinju ledakannya. Tetapi semua serangan itu berhasil dihindari oleh Xin Chen, dan mereka pun beradu tinju di udara. 来得好。 Raja Lingwu dan Dekan menjelaskan jika Li Xingfeng sudah mewarisi tinju yang kuat dari ayahnya. Bahkan dari kecil, Li Xingfeng sudah menerima pengajaran tinju tingkat atas dan sudah mempelajari metode rahasia keluarga Li sejak lahir. Pertarungan mereka ini terjadi sangat sengit. Para penonton terlihat sangat menikmatinya. Di pertarungan ini, Li Xingfeng mengeluarkan jurus tinju Tianyu, tetapi serangannya itu masih bisa ditahan oleh Xin Chen. Kemudian, Li Xingfeng melepas jubahnya dan langsung menyerang Xin Chen dengan tinjunya. Xin Chen mampu menahan tinjunya itu meskipun dia sedikit termundur karena tinjuannya. Setelah itu, Xin Chen membalasnya dengan sebuah tinjuan yang mengenai bagian perut Li Xingfeng. Dan begitu cepat, ia kembali menyerangnya lagi, yang membuat Li Xingfeng sedikit terpental. Dan penuh amarah, Li Xingfeng mengeluarkan jurusnya yang sebelumnya dia gunakan untuk mengalahkan Wang Ximing. Dan penuh percaya diri, Xin Chen mengadu tinjunya dengan tinju Li Xingfeng. Namun, Li Xingfeng kalah dan serangan Xin Chen lagi-lagi mengenai bagian perut Li Xingfeng. Xin Chen menjelaskan bahwa seorang petarung bela diri bertarung bukan siapa yang paling kaya dan siapa yang paling kuat. Raja Lingwu membenarkan ucapannya. Ia menjelaskan selain kekuatan dan kerja keras, ada kemampuan dan kesadaran. Di pertarungan Xin Chen dengan Li Xingfeng tampak sangat sengit, tetapi kenyataannya kontrol kekuatan Xin Chen lebih halus. Selain menggunakan kekuatannya, Xin Chen juga mengarahkan semua ototnya. Dekan juga menyambung ucapan Raja Lingwu. Ia mengatakan mereka sepertinya memiliki kekuatan yang sama, tetapi Xin Chen menggunakan kekuatannya lebih sempurna dibandingkan Li Xingfeng, sehingga dampak serangan Xin Chen hanya setengah dari serangan Li Xingfeng atau di bawah itu. Lalu Li Xingfeng mengeluarkan bloodline api tingkat 3 miliknya. Diketahui kalau Li Xingfeng sudah bisa mengalirkan kekuatan bloodline-nya ke dalam energi sejatinya. Berbeda dengan bloodline tingkat 3 milik Princess Zhao, mereka itu belum bisa menyalurkan bloodline-nya ke dalam energi sejatinya. 神王启明无作用，李清风却做到的。父亲做到这一点已是难得。 Xin Chen dengan santai dan penuh ketenangan, yaitu mengolok-olok bloodline milik Li Xingfeng. Mendengar hal itu membuat dia menjadi sangat marah. Ia pun mengeluarkan jurus tinju langit api 9 naga. Kemudian muncullah sebuah naga api yang sangat besar mengarah ke Xin Chen. Namun dengan mudahnya Xin Chen membuat pukulannya mengenai sasaran. Di saat Li Xingfeng terpental, Xin Chen segera mengaktifkan bloodline-nya. Xin Chen menggunakan pukulannya lagi sehingga Li Xingfeng terhempas ke lantai arena. Orang-orang sangat terkejut melihat Xin Chen memenangi pertandingan dan mendapatkan juara 1. Mereka juga kaget melihat Xin Chen yang sudah bisa mengaktifkan bloodline-nya. 年末大考总决赛，败李清风的那一招，可恶，小侯爷可能是失误了。知道了，大哥。 Untuk merebutkan siapa yang akan menjadi juara 3, maka Princess Zhao akan menghadapi Wang Ximing. Tetapi Wang Ximing mengatakan bahwa ia menyerah. Maka sudah diputuskan Princess Zhao lah yang berada di posisi ketiga, sedangkan Wang Ximing di posisi keempat. Dekan menyuruh para murid untuk berkumpul supaya bisa menerima penghargaan. Juara 1 akan mendapatkan 1 cincin penyimpanan, 1 teknik bela diri tingkat Suan, dan 10.000 koin perak. Dekan pun memberikan hadiahnya kepada Xin Chen. Ia juga memberikan sedikit wejangan kepadanya. Lalu, Xin Chen memiliki sebuah permintaan untuk menukar hadiah teknik seni bela diri yang dia dapatkan menjadi koin perak. Orang-orang cukup terkejut mendengar keputusan Xin Chen, karena teknik seni bela diri dari Akademi Tianxing tidak bisa dimiliki oleh keluarga kerajaan. Xin Chen merasa percaya diri untuk menjualnya, karena dia itu telah memikirkan beberapa teknik surgawi di dalam pikirannya.
Terlebih lagi, ia membutuhkan banyak uang untuk membeli sumber daya agar bisa berlatih. Dekan pun menerima tawaran itu dengan menukarkannya seharga 100.000 koin perak. Setelah semua hadiahnya sudah diberikan, Raja Lingu pun datang. Ia mengucapkan selamat kepada 8 teratas di Akademi Tianxing. Raja Lingu memberikan hadiah dari kerajaan untuk posisi ke-5 sampai ke-8. Hadiah itu berupa mereka bisa memasuki ruang seni bela diri kerajaan dan memilih hadiah teknik tingkat Suan. Setelah itu, jika mereka telah lulus, mereka langsung dapat bergabung dengan penjaga kerajaan untuk menjabat sebagai wakil kapten. Sedangkan untuk posisi pertama sampai ke-4, mereka mendapatkan kesempatan untuk memasuki kolam roh darah. Setengah tahun lagi, seseorang akan menuntun mereka untuk berkumpul di istana dan pergi ke Gunung Iblis untuk menerima penyucian kolam roh darah. Berdasarkan sejarah, keluarga kerajaan dulu dipilih menjadi kelompok roh darah. Pada dasarnya, semua Earth level di tingkat akhir di usia antara 20 dan 23. Mereka pun diharapkan mencapai level surgawi dalam waktu singkat sehingga mereka akan dipilih untuk menerima penyucian kolam roh darah. Mendengar mengenai kolam roh darah, Xinchen merasa familiar dengan tempat itu. Kolam roh darah terletak di pedalaman Gunung Iblis, barisan pegunungan yang megah mengelilingi negara barat laut. Dinamai Gunung Iblis karena banyak binatang iblis darah yang merajalela dan berbahaya. Setiap tahun banyak prajurit yang memasuki Gunung Iblis untuk berburu dan membunuh binatang darah. Ratusan tahun yang lalu, negara Wei dan 5 negara barat laut datang. Jenderal Wei bersama pasukannya menemukan kolam itu. Mereka kemudian menyucikan diri di kolam roh darah. Lalu kekuatan fisik dan basis kultivasi mereka meningkat dengan sangat pesat. Hal itu membuat mereka sangat bahagia. Saat ingin merahasiakan tempat itu, entah kenapa informasi mengenai tempat itu bisa bocor dan tersebar, sampai diketahui oleh negara Wei dan 5 negara barat laut lainnya. Mereka pun datang kemari. Karena tempat itu banyak sekali orang yang merebutkannya sehingga menimbulkan peperangan selama 1 dekade yang sangat tragis dan sangat banyak menimbulkan korban jiwa. Kemudian terjadilah pertempuran tingkat tinggi antara 5 negara dan terjadilah kesepakatan kalau kolam darah akan dibuka selama 5 tahun sekali. Mereka mengadakan sebuah kompetisi besar selama 5 tahun sekali untuk bersaing. 10 besar akan mendapatkan kuota kolam roh darah yang berbeda, sedangkan juara 1 akan mendapatkan 4 tempat kolam roh darah. Di kompetisi sebelumnya, ada 2 orang yang berasal dari negara Daki yang memasuki peringkat 10 besar. 都会得到一些提升，居然给了我们4颗。毕竟还太年轻。今天这种情况，只要接受想不到我竟然侥幸赢得一局。啊，自从我苏醒， Beberapa saat kemudian, Xinchen pergi untuk mendatangi ibunya. Ibunya itu sangat bangga terhadap Xinchen. Setelah itu datanglah Liang Yu yang mengucapkan ucapan selamat kepada Xinchen. Ia juga memberikan hormat kepadanya dan menawarkan bantuan kepada mereka jika mereka itu sedang mengalami sebuah masalah. Ibunya kebingungan melihat sikap Liang Yu yang baik kepadanya, padahal baru saja kemarin anaknya dituduh menyinggung Liang Yu. Tidak begitu lama, Raja Kang datang. Ia meminta Xinchen untuk membantu putrinya berlatih. Raja Kang juga meminta putrinya untuk berteman dengan Xinchen mulai saat ini. Putri Zhou pun sangat malu mendengar permintaan dari ayahnya. Raja Kang yang mengetahui kalau Xinchen dan ibunya tinggal di pinggiran kota, ia pun langsung menawarkan sebuah rumah di mansion Dongcheng miliknya. Tetapi ibunya Xinchen tidak menerima tawaran dari Raja Kang. 爷的好意，但秦某爷的好意，秦某心里。姐改变主意，赵某。 刚才我父亲说的话，你不必当真。我父亲待人诚恳，他是真算了。 Di malam hari, kita pun dibawa kepada Xin Fan yang mana lautan spiritualnya telah sepenuhnya hancur. Bahkan seorang dokter saja tidak bisa mengembalikannya. Ia hanya bisa menyembuhkan cedera yang dialami oleh Xin Fan. Dokter itu mengatakan hanya pil regenerasi tingkat 6 saja yang kemungkinan bisa memperbaiki lautan spiritualnya dan mendapatkan kembali kekuatannya. Tetapi pil tingkat 6 itu sangat sulit ditemukan dan sangatlah langka. Tidak begitu lama, Xin Yong datang. Ia melaporkan kepada Lady Zhou kalau Xinchen mampu mengalahkan Li Xingfeng dan mendapatkan posisi pertama. Ia juga memberitahu bahwa Xinchen setengah tahun lagi akan pergi ke kolam darah. Mendengar hal itu, Lady Zhou pun menjadi sangat marah. Ia menyuruh Xin Yong untuk membunuh Xinchen dan ibunya. Sebagai imbalannya, Lady Zhou akan membiarkan Xin Yong pulang kampung dan dapat menikmati kebahagiaan dengan keluarganya seumur hidup. Tapi jika dia gagal, maka Lady Zhou akan membunuh semua keluarganya.
绝不能再搞砸了，永远都见不到自己的家人。是。说这电武王秦霸天，绰号秦家又出了一个秦晨，一天呀！可是我听说秦晨赵凤其实早就看秦月池母子被秦家收买，意图让秦晨红的大半修为，夺去导师进行严惩。想必秦。 Sementara itu, di kerajaan Daki, Marquis terlihat sedang bersujud kepada Yang Mulia. Yang Mulia terlihat marah karena keluarga Xin telah melanggar aturan Akademi Tianxing dan berencana akan menghukum keluarga Xin. Lalu, Marquis meminta waktu selama 3 hari untuk mencari tahu kebenarannya. Yang Mulia pun memberikan keluarga Xin waktu selama 3 hari untuk mencari tahu kebenaran tentang masalah di Akademi Tianxing. Selepas pulang, Marquis langsung menemui Lady Zhao dan anaknya. Ia pun menanyakan apakah Lady Zhao pernah menemui Ge Hong. Lady Zhao pun menjawab jika Xin Yong lah yang ia suruh menemuinya. Sedangkan dirinya tidak pernah menemui Ge Hong. Marquis menjelaskan bahwa sekarang Yang Mulia Chu akan membawa keluarga Xin ke aula pengadilan untuk dihukum karena telah melanggar aturan Akademi Tianxing. Untuk meredakan kemarahan Yang Mulia Chu, ia berencana untuk menyalahkan Xin Yong atas semuanya. Marquis kemudian meminta Lady Zhao untuk memanggil Xin Yong. Lady Zhao menjawab jika Xin Yong telah ia perintahkan untuk menghabisi Xin Chen dan ibunya. Mengetahui hal ini, Marquis berencana untuk mengejarnya, tetapi itu sudah sangat terlambat karena Lady Zhao sudah memerintahkan Xin Yong pada 1 jam yang lalu. Karena merasa tidak ada jalan lain, Marquis pun memanggil pengawalnya dan memerintahkan mereka untuk memanggil semua orang yang dekat dengan Xin Yong. Dan juga memberitahu para tetua untuk berkumpul di aula untuk pertemuan keluarga. Marquis berencana untuk mengumumkan jika Xin Yong dan keluarganya diam-diam bekerja sama dengan Ge Hong dan juga telah melanggar peraturan di Akademi Tianxing. Orang-orang yang dekat dengan Xin Yong juga akan segera dihukum mati di aula hukuman keluarga Xin. Marquis juga akan melaporkan perihal Xin Yong kepada Yang Mulia Chu. Sementara itu, di kediaman Xin Chen akhirnya menembus human level tahap akhir. Ia ini bertekad untuk menjadi sangat kuat daripada sebelumnya agar bisa mengalahkan Xiaoyu dan Xi'er yang merupakan sahabat dan kekasihnya yang telah mengkhianatinya pada 300 tahun yang lalu. Tidak begitu lama, ia pun membuka pintu gerbang rumahnya. Ternyata itu adalah ibunya. Ia pun segera membawa ibunya masuk. Setelah saling berbicara cukup lama, ibunya pun pergi tidur. 不小心掉进府中的池塘里，急忙带着你去轩医药阁抓药。直到那一年都5岁了。对了，你早点休息，和以前不一样了。但只要还是我，娘刚才这么问，还故意说错。 Tak begitu lama, Xin Yong dan beberapa pembunuh pro terlihat sudah di sekitaran rumah Xin Chen. Sementara itu, Xin Chen yang sedang fokus melatih kekuatannya, tiba-tiba ia melihat sebuah pedang kuno miliknya yang terbang di kamarnya. Di saat ia mendatanginya, sebuah kejadian aneh terjadi kepada Xin Chen. Xin Chen menyadari kalau dirinya tidak boleh pingsan, karena kalau sampai dia pingsan, maka jiwanya akan hancur menjadi debu. Kejadian aneh itu berlangsung cukup lama. Xin Chen juga kebingungan kenapa bolotnya terus-menerus menghisap kekuatan dari pedang kuno tersebut. Lalu kulit Xin Chen tiba-tiba menghitam seperti sebuah bercak-bercak darah. Dan saat ia menghempaskan tangannya ke lantai, ia seolah-olah telah beregenerasi kemudian jatuh pingsan. Di saat sadar, ia terkejut melihat kepekaan dirinya menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Perubahannya pada malam itu sama saja dengan menghemat hampir 10 tahun latihannya. Setelah itu, ia mendengar suara langkah kaki di sekitarnya. Saat menaiki atas pohon, ia juga menemukan Xin Yong bersama dengan para pembunuh pro yang sedang menyelinap. Lalu mereka semua pun berpencar dan berada di posisinya masing-masing. Xin Chen pun langsung beraksi dengan kekuatan spiritualnya. Ia menjadi transparan dan tidak terlihat. Saat melihat mereka berpencar, Xin Chen pun mengincar mereka satu persatu untuk menghabisinya. Ketika satu orang dari mereka telah berhasil dia habisi, Xin Chen pun menyamar menjadi salah satu dari mereka dengan mengenakan pakaian yang sama.
怎么了？应该是职业杀手，脑子里在想女人。机会，到底是什么鬼东西？想到秦家为了对付我们娘俩。 Karena tidak ada yang curiga dengan penyamarannya, Shinchan mendatangi mereka semua dan membunuhnya satu persatu. 说秦家的大小姐当年有不对，这个声音是安全了。 Di sisi lain, Shin Yong bersama dua pembunuh pro masuk ke kamar Shinchan. Tetapi Shinchan tidak ada di kamarnya. Mereka pun langsung keluar dari kamar tersebut dan mereka pun memutuskan untuk pergi ke kamar Yuchi, yaitu adalah ibunya Shinchan. Tak lama kemudian, mereka mencium bau darah. Mereka pun menyadari kalau salah satu dari teman mereka telah mati dan beranggapan mereka telah disergap oleh seseorang yang berada di tingkat surgawi. Lalu menyadari mereka ini sedang berlari ke kamar ibunya Shinchan. Shinchan yang sedang menyamar pun langsung berpura-pura kesakitan dan mengatakan kalau sedang ada penyergapan. Karena penyamarannya telah diketahui oleh Shin Yong, Shinchan pun langsung menebas pembunuh pro yang ada di depannya. Setelah itu, Shin Yong dan satu pembunuh pro langsung menyerang Shinchan secara bersamaan. Dan kekuatan spiritualnya, Shinchan berhasil menumbangkan pembunuh itu. Tapi Shin Yong dan kekuatannya sudah berada di depan mata Shinchan untuk menyerangnya. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.